Shalom semua. Wow. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Katanya mau temenan dulu, ternyata udah jadi dengan yang mapan. Ya teman-teman, Kak Daniel bisa tinggal dulu ya. Jadi bisa bantu saya untuk itu ya. Tadi harusnya, itu tadi peribahasa ya, harusnya pantun ya. Jadi saya punya pantun nih, nanti teman-teman bilang cakep gitu ya. Kasih Kristus jadi pedoman, mengalir indah tiada henti. Gereja Tuhan tempat kediaman, temukan damai dalam home ini. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan dulu. Ya teman-teman, selamat datang bagi teman-teman mahasiswa STFT Jafrai Makassar. Selamat datang di home ya, selamat datang di home. Dan saya lihat juga ada wajah-wajah baru di sini. Kayaknya nanti sebentar bisa berkenalan ya dengan teman-teman. Ya baik, perkenalkan saya Richard Kapoyos, saya aslinya itu dari Manado. Kan katanya tak kenal maka tak sayang ya, tapi kalau sudah kenalan mau disayang dah nanti nih. Nah biasanya kan begitu kan, tak kenal maka tak sayang, tapi ketika kenalan mau disayang dah nanti nih. Ya, itu juga nanti di PHP-in lagi ya, kita agak sulit ya. Nah teman-teman, ini kan hari ini kita membahas tentang kemerdekaan ya. Kita itu selalu bilang merdeka, 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 tapi ternyata kita tidak bisa move on dengan masa yang lalu. Kita kadang tidak bisa melupakan seseorang yang ada di masa lalu. Nah ini teman-teman Jeffrey ini, mereka itu datang ke sini tuh karena mau lihat saya khotbah. Mereka tidak pernah lihat saya khotbah di kampus soalnya. Mereka baru pertama kali lihat sini. Makanya mereka selalu kalau ketemu saya, Pak kata-kata hari ini dulu Pak. Biasanya tuh mereka selalu begitu. Oke. Bertemu dengannya tanpa sengaja, kemudian hampir gila setelah kehilangan dirinya. Siapa sangka senyum semanis senja meninggalkan luka sedalam samudera. Satu lagi. Mereka itu minta begitu soalnya. Kamu bisa benci dengan orangnya, tapi tidak dengan kenangannya. Itulah mengapa banyak orang yang gagal move on. Oke, cukup sampai situ. Kita ini bukan stand up comedy ya, kita mau khotbah ya. Ya, ini kita bukan mau bahas tentang percintaan, tapi kita akan bahas tentang Kristus. Oh sudah cukup, nanti ke akhir. Ya baik teman-teman, hari ini saya diberikan tema dari GB Hope, yaitu tentang merdeka untuk melayani. Wow, ini hal yang luar biasa ya buat saya. Apalagi ini masih bulan Agustus, kita baru melewati 17 Agustus. Dan sekarang Indonesia lagi ada di tengah-tengah isu-isu nasional yang beragam ya teman-teman. Teman-teman pasti sudah lihat dari Instagram, dari sosmed dan lain sebagainya. Nah hari ini kita akan bahas merdeka untuk melayani teman-teman. Apa itu merdeka untuk melayani? Nah ini ada referensi ayatnya, saya pengen di slide selanjutnya mungkin ya. Itu terkait dengan merdeka untuk melayani. Ayat kita yang kita ambil ini di Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah teman-teman, ini kita akan kupas ayat ini, itu ada 3 poin yang akan saya jelaskan teman-teman. Ada yang pertama mungkin bisa di next slide. Nah, kita ini 1 bulan ini GB Hope, apalagi di home itu ada 5 minggu menjelaskan tentang kemerdekaan. Mungkin bisa ditayangkan dulu ya sebelum ini. Jadi teman-teman bisa lihat di dalam 1 bulan ini ada tema kemerdekaan, benar-benar merdeka. Yang minggu pertama itu adalah kemerdekaan sejati dosa. Minggu kedua merdeka dari rasa takut dan khawatir. Minggu ketiga merdeka dari ikatan berhala. Minggu keempat merdeka dari kepahitan dan luka batin. Dan minggu kelima hari ini tentang merdeka untuk melayani teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan apa itu merdeka untuk melayani, dilihat dari 3 poin tadi teman-teman. Jadi ada yang pertama,
Ini mungkin teman-teman bisa catat sambil nulis supaya sambil bisa diingat-ingat kembali. Pertama itu ada kita hamba dosa, tapi dimerdekakan jadi hamba Kristus. Kemudian yang kedua, ada merdeka bukan untuk hidup semaunya sendiri, tapi ikut maunya Tuhan. Kemudian yang ketiga, merdeka untuk melayani dengan kasih. Nah, di sini saya akan membahas pertama, di poin yang pertama itu tentang kita ini hamba dosa. Tapi kita dimerdekakan jadi hamba Kristus. Jadi teman-teman bisa lihat potongan ayat. Di sini kan ada saya ini melihat di dalam Galatia 5 ayat 13 itu seperti ada 3 poin yang akan nanti saya jabarkan di situ teman-teman. Jadi yang pertama kita buka di Galatia 5 ayat 13 bagian pertama. Di situ kita ditulis bahwa saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Nah, kita mau lihat apa yang Alkitab maksudkan merdeka untuk melayani berdasarkan Galatia 5 ayat 13 ini teman-teman. Di sini dijelaskan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Nah, merdeka yang seperti apa? Kalau ditanya merdeka seperti apa, teman-teman bisa lihat yang tadi kalau teman-teman ikut di gereja KB Hope, itu sudah sesuai dengan temanya dari tema minggu pertama sampai minggu kelima. Itu merdeka dari apa? Merdeka dari dosa, merdeka dari berhala, perbudakan. Dan ini sangkut pautnya dengan yang saya bilang tadi, khotbah yang dalam 1 bulan ini teman-teman. Nah, next slide. Dalam Roma 6 ayat 22 mengatakan begini. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi begini teman-teman, tidak ada budak yang benar-benar bebas teman-teman, tidak ada. Jikalau ada budak yang bebas, itu hanya mengganti tuannya. Paham enggak maksudnya? Jadi ketika misalnya saya membeli Pastor Victor untuk menjadi budak saya, Pastor Victor ini contoh ya, ini contoh. Ini karena ini sangkut pautnya kalau kita di zaman Mesir, zaman Yahudi, zaman dulu itu perbudakan itu memang kita tidak bisa merdeka teman-teman. Jadi kalau misalnya contohnya saya membeli Pastor Victor itu harus menjadi hamba, menjadi budak saya. Jadi apa yang saya minta, saya suruh harus dilakukan. Kalau dia mau bebas, dia harus dibeli oleh tuan yang lain. Itu pun kalau ada yang beli gitu teman-teman. Misalnya Pastor Agi yang beli, ya oke. Berarti Pastor Victor harus jadi budaknya Pastor Agi gitu. Jadi kalau teman-teman lihat, tidak ada budak yang akan bebas teman-teman. Kalau tidak dimerdekakan oleh tuannya. Nah, teman-teman ingat kisah Yusuf lah ya. Teman-teman ingat kisah Yusuf, bagaimana dia dijual oleh kakak-beradiknya, kakak-kakaknya maksud saya. Yusuf dijual kepada Potifar dan akhirnya dia jadi budak di tempatnya Potifar dan akhirnya dia juga dimasukkan dalam penjara dan akhirnya dia menjadi orang kedua di tanah Mesir. Tapi teman-teman tahu, dia itu tetap budak. Kenapa? Karena dia masih ada tuan. Siapa? Si Firaun. Jadi mau sehebat apapun cerita memang dari Yusuf itu, tetap dia jadi budak. Budak dari siapa? Firaun. Karena dia masih ada bosnya. Kecuali ya memang tidak ada bosnya, dia memang Firaunnya atau dia memang bosnya. Tahu enggak teman-teman? Hebatnya apa? Perbedaan dengan Tuhan kita, Yesus kita. Kira-kira apa perbedaannya? Hebatnya Tuhan kita itu begini. Ada ayat yang bilang begini. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, namun apa? Aku menyebut kamu sahabat. Teman-teman bisa baca di Yohanes 15 ayat 15. Itu hebatnya Tuhan kita. Seharusnya kan begini ya. Kita sudah dibayar ya teman-teman. Kita sudah dibayar oleh Kristus. Seharusnya kita jadi budak. Tapi ayat ini tuh menguatkan kita semua bahwa kita itu jadi sahabatnya Kristus. Kalau misalnya saya kerja di perusahaan besar,
Terus kemudian ownernya atau CEO-nya, ini bukan Dracin ya, CEO-nya Pastor Agi misalnya kan. Terus Pastor Agi bilang ke saya, Pak Richard, kamu bukan lagi karyawan saya, tapi sahabat saya. Wih, betapa bangganya kita teman-teman. Betul tidak? Jadi betapa hebat dan dahsyatnya Tuhan menganggap kita sebagai sahabat. Sebentar, saya minum dulu. Nah, ini next slide teman-teman. Ya, ini saya mau kesaksian sedikit tentang keluarga saya teman-teman. Ini papa mama saya yang sebelah ini di zaman mereka muda, ini tahun 2018 waktu saya wisuda S2. Saya ini anak tunggal teman-teman. Anak tunggal itu biasanya kan ya dikorbankan, kalau tidak dikorbankan disalibkan. Enggak lah ya. Anak yang tunggal. Ya, tapi begini teman-teman, saya itu dibesarkan oleh kedua orang tua yang mereka itu perokok aktif. Coba teman-teman lihat, papa saya pegang rokok, mama saya pegang rokok. Di zaman muda, di tahun 1980-an, di usia mereka masih muda, perempuan itu merokok itu gaul, keren. Makanya karena pergaulannya mereka berdua ini ya dianggap keren, sampai ketika menikah mereka tetap merokok. Tapi tahu enggak teman-teman? Lewat mereka saya benci rokok dan minuman keras. Lewat mereka saya benci rokok dan minuman keras. Jadi begini teman-teman, saya ini orang kampung. Saya aslinya Kota Manado, bukan Minahasa maaf. Saya ini dari kampung, dari Kabupaten Minahasa, suku saya Minahasa. Saya merantau ke Jawa dari tahun 2014 sampai tahun 2024. Jadi saya sudah merantau lama di Jawa Tengah dan Yogyakarta dan sekitarnya. Saya jauh dari orang tua. Tapi ada yang menarik teman-teman dari cerita kesaksian ini. Jadi ketika saya, masa kecil saya bergaul dengan semua orang. Bahkan teman-teman saya itu sering bilang bahwa, pasti kamu nanti ikut papa mama kamu. Pasti kamu perokok dan lain sebagainya. Buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya kan, selalu dibilang gitu. Tapi saya bilang, pohon saya ada di pinggir jurang, jadi buahnya itu jatuh ke bawah jauh sekali. Terus di bawah ada sungai lagi, jadi dia hanyut buahnya. Nah, jadi saya itu ditangkap Tuhan kelas 6 SD dan saya melayani di salah satu gereja namanya Gereja Pantekosta di Indonesia, GPDI. Saya besar di GPDI, saya melayani dari kelas 6 SD main gitar di gereja. Salah satu peraturan di gereja GPDI, tidak boleh merokok, tidak boleh mabuk dan hal-hal negatif lainnya. Kalau kamu melakukan itu semua, kamu diskors, tidak boleh pelayanan. Jadi teman-teman bayangkan, saya itu dididik seperti itu di gereja. Saya dididik seperti itu teman-teman. Saya dididik tidak boleh merokok, karena kalau merokok, wah sudah tidak dapat pelayanan nih, gitu kan. Kalau sudah tidak dapat pelayanan, wah sudah tidak bisa caper sama cewek di depan sana. Ya, itu biasanya motivasi anak muda pada zaman itu, apalagi mungkin sekarang. Kalian tuh bermain gitar rasa keren sekali, mau caper, mau cari perhatian sama cewek yang ada di depan sana gitu. Tapi itu tergantung motivasi teman-teman. Kalau memang ada pemikiran seperti itu, lebih baik berubah. Bertobat teman-teman. Harus melayani itu memang betul-betul untuk mengasihi Tuhan gitu. Nah, jadi begini teman-teman. Poinnya apa teman-teman yang saya mau bilang? Poinnya apa? Kita sudah dimerdekakan, berarti kita harus apa? Taat. Bilang samping kiri kanan saudara, harus taat teman-teman. Gitu teman-teman. Nah, jadi kita dimerdekakan oleh Kristus, jadi kita harus apa? Kita taat. Makanya kalau dibilang merdeka berarti kita harus taat teman-teman. Nah, untuk poin ini apa sih yang harus yang kita tangkap dari poin ini? Bisa next slide. Nah, hidup kita ini sudah dibayar lunas oleh Kristus, jadi kita ini adalah milik Kristus. Katakan amin saudara. Jadi hidup kita ini sudah dibayar lunas oleh Kristus. Jadi kita ini adalah milik Kristus. Makanya kita itu tidak bisa hidup suka-suka kita teman-teman. Harusnya suka-sukanya Tuhan. Makanya di poin kedua, kalau teman-teman lihat poin berikutnya, merdeka, coba next slide-nya. Ya, merdeka bukan untuk hidup semaunya sendiri, semau kita, tapi ikut maunya Tuhan. Kalau kita lihat ayat di Galatia 5 ayat 13, next slide.
Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Karena kenapa teman-teman? Lihat di 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi apa maksudnya kemerdekaan yang Tuhan kasih itu bukan suka-sukanya kita teman-teman. Tapi apa? Harusnya suka-sukanya Tuhan. Karena kita sudah dimerdekakan, jadi kita harusnya ikut dan taat sama Tuhan gitu. Nah, di sini tuh ada poin penting yang saya akan jelaskan. Di sini ada 3 poin. Jadi merdeka bukan berarti kita hidup semau kita sendiri. Jadi ada 3 poin penting dalam poin yang kedua ini. Kebebasan bukan alasan untuk menutupi dosa, melainkan untuk taat kepada Allah. Yang kedua, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Yang ketiga, kemerdekaan dari dosa bukan berarti bebas semaunya, tetapi tunduk pada kebenaran. Misalnya begini teman-teman. Misalnya contoh, ini contoh lagi ya. Misalnya Kak Maher ya. Kak Maher ini korupsi. Tapi enggak, ini contoh ya Kak Maher ya, ini contoh. Korupsi. Terus tiba-tiba dia dimasukkan penjara, terus akhirnya ada orang yang datang menebus dia. Pastor Victor datang menebus. Bawa 2 miliar. Ini saya tebus, saya bayar polisi ya kan. Kita tebus Kak Maher supaya bisa dikeluarkan dari penjara. Dan akhirnya Kak Maher ini keluar dari penjara. Tapi ternyata dia buat kesalahan yang sama lagi. Bukankah 2 miliar tadi itu sia-sia teman-teman? Bukankah tebusan yang diberikan Pastor Victor kepada Kak Maher adalah sia-sia? Apa poinnya di sini teman-teman? Kemerdekaan itu adalah kesempatan untuk buat lebih baik lagi. Katakan amin. Jadi kemerdekaan itu adalah kesempatan untuk kita hidup lebih baik lagi. Tidak seenaknya teman-teman. Makanya dalam poin kedua ini, merdeka bukan untuk hidup semaunya sendiri, tapi ikut maunya Tuhan. Nah di poin kedua ini apa sebenarnya yang Kak Richard mau jelaskan? Next slide. Yaitu kemerdekaan sejati. Kemerdekaan sejati itu adalah keputusan menghamba kepada Kristus teman-teman. Jadi ketika kita sudah hidup dimerdekakan, kita sudah tidak bisa hidup seenaknya. Kita itu harus taat teman-teman. Saya bilang ke teman-teman ya, tidak ada yang sia-sia kalau teman-teman taat. Saya tidak mau bilang saya paling taat teman-teman, tapi saya ada di sini itu karena ketaatan. Saya kuliah S1 sampai S3 teman-teman, itu beasiswa semua. Saya orang susah teman-teman, bukan orang yang kaya. Tapi itulah bukti bahwa Tuhan itu benar-benar ada di kehidupan saya. Dan saya yakin itu karena Tuhan, bukan karena saya pintar teman-teman, bukan. Saya sampai sekarang itu percaya ini semua karena Tuhan, bukan karena saya. Makanya kalau teman-teman berpikir, nakal dulu baru sukses. Tahu enggak teman-teman? Teman-teman saya di kampung yang selalu bilang nakal dulu baru sukses, game over semua sekarang, sudah meninggal. Benar, ini serius. Teman-teman saya yang bilang tidak perlu sekolah, sekarang jadi pengangguran. Pendidikan itu bukan mau buat kita sampai jadi sukses sekali. Pendidikan itu adalah cara kita nanti mau menuju sukses itu melalui pendidikan. Jadi jangan pernah bilang pendidikan itu tidak penting. Kalau ada yang bilang pendidikan itu tidak penting, dia bisa mampu menyuarakan pendidikan itu tidak penting karena dia sudah melewati sistem pendidikan. Makanya dia sampai berani bilang pendidikan itu tidak penting. Jadi kalau teman-teman sudah dimerdekakan, lebih baik teman-teman taat. Kalau apa yang guru bilang, dosen bilang, orang tua bilang, gembala bilang, ikuti. Tidak ada yang sia-sia kalau teman-teman taat. Kan kita sudah dimerdekakan, masa kita tidak taat? Dan yang ketiga teman-teman, ini poin terakhir. Poin terakhir, next slide. Poin ketiga, merdeka untuk melayani dengan kasih teman-teman.
Kalau di Galatia 5 ayat 13 ini, next slide. Di bagian akhirnya itu yang ada kuning itu, yang bold kuning. Itu dia mengatakan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi begini teman-teman, kalau teman-teman buka Markus 10 ayat 45, Yesus itu sebenarnya sudah jadi teladan kan. Jadi karena dalam Markus 10 ayat 45 itu mengatakan begini, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Apa poinnya di sini teman-teman? Tuhan itu sudah menjadi teladan dalam hidup kita. Layanilah dengan kasih. Ketika Yesus melihat 5.000 orang teman-teman, waktu Yesus melihat 5.000 orang yang belum dikasih makan, timbullah rasa belas kasih dalam hidupnya, dalam dirinya, dalam diri Yesus. Dan dia apa? Dia memberikan makan 5.000 orang. Jadi itulah teladan yang seharusnya kita ikuti teman-teman. Bukan berarti kita tiba-tiba kasih makan 5.000 orang ya, bukan. Tapi kadang kita itu berpikir, oh kalau melayani orang itu harus di gereja, kota besar, harus di gereja besar. Dan kemudian harus di tempat-tempat yang ramai supaya dilihat orang. Tidak perlu teman-teman. Kita bisa saja, contohnya kita lihat ke kos kalian atau di circle pertemanan teman-teman semua. Siapa tahu ada di dalam kamar dia sudah tidak makan 2 hari mungkin. Sudah puasa Esther mungkin, puasa Daniel dan lain sebagainya. Sudah sakit perut mungkin. Mulailah dari hal kecil teman-teman. Peduli dengan teman atau sahabat kita yang ada di samping asrama kita, mungkin buat teman-teman yang di Jeffrey, atau mungkin ada teman kos kita. Kita lihat lu teman-teman kita yang di sekitar kita. Jangan tuh selalu berpikir, oh hal yang besar itu harus yang begini-begini. Tidak teman-teman. Kita lihat dulu orang di sekitar kita. Jadi kita itu sudah dimerdekakan, tapi ada perintah Tuhan, perintah Yesus di belakang itu untuk apa? Di Galatia ini menyebutkan bahwa harus layani orang lain teman-teman. Nah, ini tuh saya ada kesaksian juga yang berikutnya. Bisa next slide. Nah, ini pertemanan saya di Jawa Tengah, di kota Semarang. Jadi ini kebetulan teman saya itu komen yang di itu ya, yang di flyer kemarin. Nggak usah baca komen-komen yang lain. Baca yang ini saja teman-teman. Karena semoga berikutnya kalau saya dipanggil lagi untuk khotbah, nanti komennya ditutup saja. Bukannya malu ya teman-teman, tapi ya kadang ya begitulah netizen ya, tapi tidak apa-apa. Nah, kalau teman-teman baca, teman saya ini namanya Mas Arbi, dia di Jawa Tengah, kota Semarang. Dia yang ini. Jadi teman saya ini ada Mas Arbi, Seli, sama Arif. Arbi ini orang Semarang, Seli orang Bandung, Arif orang Palembang. Kami sama-sama S2. Jadi teman-teman, di Jawa ini saya tidak kenal siapa-siapa waktu saya lanjut S2 tahun sekitaran 2014. Jadi saya di Jawa itu kerja dan kuliah. Jadi saya kerja waktu selama S2, saya kerja di restoran, jadi pelayan di restoran. Kemudian saya mengajar di sekolah musik. Karena sekalipun dapat beasiswa tapi harus ada pekerjaan supaya bisa ada tambahan untuk beli buku dan lain sebagainya. Jadi saya bergaul dengan teman-teman, semua satu kelas saya itu Muslim. Tidak ada yang Kristen kecuali saya. Di kos juga semua laki-laki, ada 18 laki-laki di satu kos saya. Dan saya satu-satunya orang Kristen di kosan itu. Teman-teman tahu, selama saya bergaul dengan mereka itu agak susah karena orang Jawa, orang Palembang dan lain sebagainya itu mereka berbeda dengan gaya orang Sulawesi teman-teman. Jadi saya agak lama dekat dengan mereka. Tapi akhirnya saya mendapatkan caranya itu kita yang harus duluan dekati mereka. Dengan cara setiap saya pulang kerja, saya bawain martabak, bawain Coca-Cola, yang pasti tidak bawa miras ya teman-teman, atau rokok, Marlboro dan lain sebagainya, tidak. Nah ini juga jadi poin pentingnya juga teman-teman. Saya itu 10 tahun di Jawa, saya harusnya bebas dong gitu kan. Harusnya bebas saya bergaul, mau gaul dengan siapa, mau merokok, minum, mabuk, itu seharusnya bisa. Tapi saya tidak mau.
Kenapa? Saya mau taat. Kalau mungkin saya tidak melakukan itu, tidak mungkin ada Richard gelar doktor, tidak ada. Tidak ada teman-teman. Makanya teman-teman mahasiswa semua yang ada di sini, taatlah teman-teman. Tidak ada yang sia-sia kalau teman-teman taat. Nah lanjut cerita tadi ya teman-teman. Setelah singkat cerita, lama-kelamaan mereka mulai bertanya-tanya, kenapa Mas Richard? Oh kalau di Jawa saya dipanggil Mas ya. Kalau di sini panggil Om ya kan. Makanya saya kultur shock juga datang di Makassar kalau dipanggil Om ya. Soalnya kalau di Semarang ya dipanggil kakak juga kan. Atau Mas gitu. Atau Koko. Kalau di Semarang itu kebanyakan Chinese jadi kebanyakan dipanggil Koko. Padahal orang Minahasa cuma karena dianggap kulit putih jadi dipanggil Ko Richard. Wah, saya sebenarnya enggak usah panggil itu. Panggil Mas saja atau panggil bro, kakak ya aman saja. Nah lanjut ya. Jadi ketika saya selalu membawakan makanan ke mereka, mereka tuh bertanya begini, Mas Richard kenapa sering bawa makanan? Saya bilang saya mau berbagi. Mereka enggak pernah tanya, Mas Richard kamu agamanya apa? Enggak pernah. Tapi mereka tahu saya ini Kristen. Karena saya setiap kalau hari Minggu pasti keluar dan mereka tanya, Mas mau kemana? Mau ke gereja. Jadi mereka tahu kafir satu ini di depan ini, yang sebelah kamar ini. Teman-teman, orang Muslim itu ada yang intoleran, ada yang toleran, ada yang baik gitu. Nah kebanyakan dari mereka 18 orang ini, 17 orang, 18 dengan saya, itu kebanyakan ada yang toleran, ada yang intoleran. Jadi mereka sudah tahu saya itu bagaimana, jadi saya diam saja. Tapi tidak bisa ajak berdebat teman-teman, orang Muslim tidak bisa diajak berdebat. Karena mereka kuat dengan pemahaman mereka. Jadi saya berikan saja makanan, bukan berarti untuk sogo ya, bukan. Tapi kita berbelas kasih lah sama teman kita. Dan akhirnya mereka mempertanyakan itu, dan saya jawab begini teman-teman, saya jawab begini. Kalau saya belikan, saya traktir, bukan berarti saya banyak uang. Tapi apa? Saya menghargai pertemanan kita. Jadi kalau ada teman-teman yang traktir, teman misalnya Pastor Victor traktir Pastor Agi, bukan berarti Pastor Victor banyak uang. Tapi bisa saja Pastor Victor menghargai persahabatan mereka, betul tidak? Katakan di samping kiri kanan teman-teman, jadi sahabat yang baik. Jadi sahabat yang baik dan melayani, katakan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jadi itu teman-teman. Jadi apa poinnya di poin ketiga ini teman-teman? Poinnya tentang merdeka untuk melayani dengan kasih. Apa sih yang sebenarnya Kak Richard mau sampaikan di poin ketiga ini? Next slide. Kalau teman-teman, tadi teman-teman lihat yang sebelumnya, ini si Mas Arbi bilang, selamat saudaraku yang semasa kuliah di Jawa menjadi orang yang selalu berdiskusi tentang kebaikan-kebaikan, menjadi manusia yang memanusiakan orang lain. Ini bukan saya bayar dia, tolong bro, tolong chat di itu, tolong komen di, enggak. Kami memang sedekat itu teman-teman. Jadi sampai dunia sekarang mereka bertiga sudah menikah, saya belum. Tidak apa-apa. Jadi mereka itu tetap berteman dengan saya, tetap jadi sahabat yang baik. Yang satu, mereka bertiga rata-rata sudah, ini Sally sudah S2, Mas Fikri dan Mas Arbi ini sudah S3 juga, sudah doktor juga. Jadi itu teman-teman, yang next slide tadi. Jadi poinnya apa teman-teman? Kristus memerdekakan kita supaya kita melayani sesama dengan kasih, bukan untuk diri sendiri. Katakan di samping kiri teman-teman, jangan hidup cuma mikir diri sendiri. Katakan. Nah, itu poinnya teman-teman. Oke, setelah kita bahas tadi, ini jangan lu next slide ya, jangan lu next slide. Ada poin 1, poin 2, poin 3. Siapa di antara teman-teman yang masih mengingat poinnya atau ada yang tulis? Di sini saya ada, tunggu saya cek dulu. Saya akan kasih hadiah kalau yang bisa menjawab, nanti maju ke depan. Oh belum. Oh cepat sekali si Jo. Dia, ini anak-anak teologi. Mereka ini kebanyakan bukan jurusan musik tapi jurusan teologi. Jadi pasti mereka catat-catat. Oh ada 100.000 ternyata. Silakan maju. Yang bisa jawab 3 poin yang saya tadi sampaikan. Oh ya Jo, silakan. Sudah angkat tangan cepat sekali dia angkat tangan. Berarti dia catat ini. Ya silakan di sini. Minta mic. Bukan bro mic.
Ya, silakan. Jadi apa poinnya? Ada 3 poin ya. Jangan lu di next slide ya, ada 3 poin. Dapat 100.000 ini atau bagi 2 nanti 50-50. Ya oke, ini uang asli ya, bukan palsu ini. Ya silakan. Ya baik. Perkenalkan nama, jurusan, dan mahasiswa dari prodi mana? Baik, shalom semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Jonathan Likumahwa. Hai. Ya, saya mahasiswa aktif di STFT Jafrai Makassar. Saya mengambil jurusan teologi. Ya, jadi silakan. 3 poin yang tadi Pak Richard sudah sampaikan. Yang pertama, yaitu kita hamba dosa tapi dimerdekakan menjadi hamba Kristus. Yang terdapat tadi dalam Galatia 5 ayat 13 bagian awal atau bagian A yang bisa kami sebutnya. Yang kedua, poin yang kedua yaitu merdeka bukan untuk hidup semaunya sendiri, tapi ikut maunya Tuhan. Dan yang ketiga, merdeka untuk melayani dengan kasih. Apakah benar? Coba next slide. Coba next slide tolong. Coba kita lihat, benar ya? Benar ya? Wah, oke. Selamat. Dapat 100.000. Jangan lupa perpuluhan. Siap. Selamat dulu. Ya, puji Tuhan. Ada uang makan. Tolong teman-teman. Oke, jadi tadi Brother Jonathan sudah menjelaskan 3 poin yang sudah disampaikan ini. Yaitu kita hamba dosa, tapi kita dimerdekakan jadi hamba Kristus. Kemudian poin yang kedua, merdeka bukan untuk hidup semaunya sendiri, tapi ikut semaunya Tuhan. Poin yang ketiga, merdeka untuk melayani dengan kasih. Saya akan tutup dengan quotes teman-teman. Next slide. Cinta yang membelenggu berasal dari dunia, tetapi cinta yang memerdekakan berasal dari salib Kristus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mari pemain musik dan singet bisa maju.